Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sujaningsi. Saya selaku moderator dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Heri Yasman, STMT. Perkenalkan, nama saya Jendra Saputra, selaku anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Christian Hadinata Putra Wijaya, selaku dari anggota kelompok 1. Perkenalkan, saya Angga Setiawan, selaku ketua dari kelompok 1. Baik, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang landasan pendidikan Pancasila dan sejarah lahirnya Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila, yang pertama ada landasan histori. Pancasila adalah warisan jenius para pendiri bangsa. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga sehingga kita mampu bersepakat dan mempertahankan NKRI sampai dengan saat ini. Yang kedua ada landasan kultural. Bangsa yang besar ialah yang peduli akan warisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada pewarisan nilai-nilai. Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua ke generasi muda bangsa. Yang ketiga ada landasan filosofis. Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan, dan mengamankan nilai-nilai filosofis bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak memiliki peluang untuk dikonkretkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang keempat ada landasan yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional menyatakan bahasa kurikulum pendidikan tinggi wajib meliputi yang pertama ada pendidikan Pancasila, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga bahasa. Tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, perilaku yang memunculkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan dan agama. Dan yang kedua, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, perilaku kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan atau berkelompok. Dan yang terakhir, perbedaan pemikiran, pendapat dan kepentingan diatasi melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasional sebagai dicantumkan pembukaan Undang-Undang 1145 di alinea keempat ditegaskan dalam pembukaan itu diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta memperhatikan tantangan perkembangan globalisasi. Sejarah lahirnya Pancasila. Pada awal tahun 1945, Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942. Penjajahan itu dimulai setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Jepang juga berhasil menjajah beberapa negara di Asia Tenggara. Beberapa negara tersebut antara lain Filipina, Burma atau Myanmar, dan Vietnam. Saat itu, tentara Jepang termasuk yang paling kuat di dunia. Selama tahun 1945, keadaan berbalik. Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran.
Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh sekutu pimpinan Inggris di kawasan Indochina. Kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, masa sejarah awal, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, sejarah kelahiran Pancasila. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan sekutu. Perlawanan rakyat dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepanglah yang memerdekakan Indonesia. Dengan janji tersebut, rakyat Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi sekutu. Pemerintah militer Jepang di Indonesia pada tanggal 29 April 1945 membentuk suatu badan. Badan itu diberi nama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Sepanjang sejarah BPUPKI hanya mengadakan sidang 2 kali, yaitu masa sidang 1 tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dan yang kedua masa sidang tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Masa persidangan pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI setelah terbentuk segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin. Pendapat tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, Ir Soekarno. Muhammad Yamin menyatakan pemikiran tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikiran di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikiran berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal berikut ini: A. Persatuan, B. Kekeluargaan, C. Keseimbangan lahir dan batin, D. Musyawarah, E. Keadilan sosial, dan yang ketiga Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Presiden Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas berikut ini: A. Kebangsaan Indonesia, B. Internasionalisme atau
peri kemanusiaan, C. mufakat atau demokrasi, D. kesejahteraan sosial, dan yang kelima, yang E. ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa untuk melanjutkan tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Selamat pagi rekan-rekan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Robin HGS. Saya mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Yang kami hormati dosen pengampu kami Pak Riasman STMT terkait dengan tugas pendidikan Pancasila yang bermateri landasan pendidikan Pancasila dan sejarah lahirnya Pancasila. Maka saya akan mewawancarai dua narasumber. Selamat siang Bu Noveli Manurung. Ya, selamat siang. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri, ingin mewawancarai Bu Manurung terkait tugas pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu, Ibu ngajar di sekolah mana ya Bu? Di Yayasan Re-English Studies. Terus Bu, ngajarnya di kelas berapa Bu? Saya mengajar di kelas 5 SD. Yang saya tanyakan tentang Landasan pendidikan Pancasila Bu, Iya. apa yang Ibu ketahui tentang landasan pendidikan Pancasila Bu? Oke, landasan Pancasila adalah dasar atau falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghayati, mendalami, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupannya setiap hari. Pancasila sebagaimana tercantum dalam undang-undang dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat serta setia kepada pemerintah yang berkuasa dan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin hanya itu saja yang saya pahami tentang landasan dan tujuan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Salam sehat Bu. Salam sehat Pak. Terima kasih. Selamat sore Bapak Umbing. Selamat sore Pak. Sebelumnya saya minta waktunya Pak. Boleh. Terkait dengan tugas dari kampus Pak, tugas pendidikan Pancasila, saya sebagai mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri ingin mewawancarin Bapak, tetapi sebelumnya saya ingin tahu jabatan Bapak di Gereja Katolik ini Pak. Jabatan saya di Gereja Katolik Santo Paulus kilometer 17 adalah sebagai tokoh, kemudian pengurus juga di lingkungan dan panitia pembangunan di gereja ini. Demikian Pak. Pertanyaan saya Pak, sejauh mana Bapak mengetahui sejarah lahirnya Pancasila? Pancasila itu lahir adalah awalnya dari janji Jepang yang akan memberikan
kemerdekaan kepada Republik Indonesia pada saat itu Jepang yang menjajah, akan tetapi dengan syarat harus ada dulu dasar negaranya, yaitu Pancasila. Dan Soekarno-Hatta sebagai presiden pertama dan wakil presiden pertama kita waktu itu membentuk sidang BPUPKI, kemudian mengesahkan Pancasila itu pada 1 Juni 1945, dan butir-butir di Pancasila tersebut atau sila tersebut adalah menjadi dasar negara kita, tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Demikian Pak yang saya tahu tentang Pancasila atau sejarah Pancasila. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak. Salam sehat Pak. Sama-sama, sukses selalu. Baiklah, segitu dari penjelasan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hope to see you in Paris, New York.